Dikutip dari cnnindonesia.com, jumlah penambahan kasus infeksi virus corona biasa disebut COVID-19 di Indonesia mengalami tren kenaikan dalam sepekan terakhir. Tak main-main. Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus konfirmasi COVID-19 harian konsisten di atas 6.000 kasus. Rinciannya, pada tanggal 8 November dengan 6.601 kasus yang dilaporkan, lalu naik menjadi 6.186 kasus pada tanggal 9 November. Disusul kenaikan kasus COVID-19 serupa pada tanggal 10 November dengan 6.294 kasus yang dilaporkan. Kemudian pada tanggal 11 November penambahan kasus COVID-19 mulai turun menjadi 6.247. Dan kembali turun pada tanggal 12 November dengan 6.179 kasus. Lebih lanjut, berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, kasus konfirmasi COVID-19 mingguan naik sebesar 31,19%. Pilihan redaksi COVID melonjak. Ma'ruf Amin buka peluang tambah vaksin booster 2 kali. Awas musim flu. Kenali beda gejalanya dengan COVID-19 XBB aturan baru konser di DKI. Kapasitas 70%. Maksimal pukul 24 tercatat. Selama periode tanggal 30 Oktober hingga tanggal 5 November jumlah kumulatif konfirmasi COVID-19 berjumlah 29.725 kasus. Sementara pada periode setelahnya atau selama 6-12 November, kasus konfirmasi COVID-19 naik menjadi 38.997 orang. Tren peningkatan kasus konfirmasi itu juga dibarengi dengan tren kematian akibat COVID-19 yang juga meningkat sebanyak 10,59%. Tercatat, selama periode tanggal 30 Oktober hingga tanggal 5 November kasus kematian COVID-19 berjumlah 236 kasus. Sepekan setelahnya bertambah menjadi 261 kasus. Dari sana, jumlah testing mingguan COVID-19 di Indonesia juga terpantau mengalami kenaikan kendati tak signifikan. Selama periode tanggal 30 Oktober hingga tanggal 5 November misalnya, sebanyak 188.419 orang telah diperiksa. Sepekan setelahnya, jumlah warga yang diperiksa naik menjadi 195.809 orang. Capaian pemeriksaan COVID-19 di Indonesia dihitung dari hasil pemeriksaan menggunakan metode polymerase chain reaction, PCR, tes cepat molekuler, TCM, dan rapid test antigen. Menteri Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memastikan tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia terjadi akibat mutasi baru SARS-CoV-2 Omicron subvarian seperti XBB, XBB1, hingga BA.2.75. Namun, berdasarkan riwayat kasus serupa di negara lain seperti Singapura, Budi mengatakan, terlihat bahwa subvarian XBB dan XBB1 memiliki tingkat keparahan dan kematian yang lebih rendah dibandingkan subvarian BA.1 dan BA.2. Budi mengingatkan, saat BA.1 dan BA.2 melanda Indonesia, kenaikan kasus COVID-19 harian bahkan bisa mencapai rekor tertinggi yakni 64.718 kasus pada tanggal 16 Februari lalu. Sementara XBB dan XBB1 menurutnya tak akan setinggi subvarian sebelumnya kendati transmisi kasus cepat terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.